Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatmawati. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9. Di sini saya ingin memaparkan mengenai modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif di SMK Negeri Sekar Bojonegoro. Fasilitator saya adalah Ibu Rifka Nilamsari, pengajar praktek Bapak Muhammad Sofa. Selamat menyaksikan Diseminasi Budaya Positif di SMK Negeri Sekar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul di SMK Negeri Sekar untuk kegiatan berbagi praktik budaya positif di SMK Negeri Sekar dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Selawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya besok di Yaumul Qiyamah. Terima kasih bapak-bapak ibu yang pada hari ini meluangkan waktu, memberikan kesempatan kepada saya untuk presentasi mengenai berbagi praktik budaya positif di SMK Negeri Sekar. Ya, di sini saya adalah CGP angkatan 9 dari Kabupaten Bojonegoro. Ya, fasilitator saya Bu Rifka Nilamsari dan pengajar praktik saya adalah Bapak Muhammad Sofa. Tujuan dari pembelajaran kali ini yang pertama memahami konsep pendidikan belajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif yang jelas bagi murid. Dalam hal ini kita sebagai guru harus berpihak pada murid baik itu dalam pembelajaran, memberikan feedback dan sebagainya, langsung berpihak kepada murid. Melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif, menciptakan murid dengan profil belajar Pancasila. Ya, dalam hal ini profil belajar Pancasila agama Indonesia yang alhamdulillah sudah kita laksanakan beberapa bulan yang lalu. Memahami peran guru membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Kita adalah seorang guru, jadi keteladanan itu harus kita wujudkan karena kita adalah guru dalam hal ini, baik itu pakaian kita, dalam hal ini tutur kata kita, semua adalah teladan bagi murid. Jadi ketika pembelajaran kita sudah menjadi figur yang baik, ketika beraksi di dalam kelas kita harus berpihak kepada murid dengan membiasakan budaya positif, baik itu tutur kata kita, pakaian kita, tingkah laku kita. Ya, budaya positif di sekolah terwujudkan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah dan berpihak pada murid. Intinya kita itu di sekolah itu dalam pembelajaran selalu berpihak kepada murid. Jadi kita tidak boleh egois. Seandainya murid kita di kelas tidak bisa, kita harus bisa melakukan pendekatan secara personal. Kenapa anak-anak kita itu tidak bisa? Kita lakukan pendekatan supaya apa? Anak-anak kita itu mau dengan materi yang kita berikan, dengan pendekatan personal, memahami apa yang mereka lakukan, bisa menggunakan pembelajaran kinestetik, audio maupun visual. Profil belajar Pancasila terdiri dari 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita sudah mewujudkan di SMK Negeri Sekar dengan berjamaah zuhur bersama. Itu adalah salah satu contoh dari profil belajar Pancasila yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Yaitu alhamdulillah anak-anak sudah mulai menyadari akan pentingnya namanya keimanan. Yang kedua adalah mandiri. Anak-anak di sini
jualan, ada yang jualan pentol, ada yang pengetikan, ada yang fotokopi. Mereka bekerja sama dengan saling membantu untuk mengaktifkan izinnya masing-masing. Kebinekaan global dalam hal ini anak status anak-anak itu berbeda-beda. Ada yang kemampuannya lebih tinggi sejak maupun kurang status mereka dan sudah membaur di dalam kelas. Terus bernalar kritis. Saya sudah bilang kelas sebagai kita sadar terus kreatif. Nah, ini profil pelajar Pancasila yang ada di dalam blog. Ini saya bisa saksikan Bapak Ibu di sekolah kita sudah melakukan kegiatan kreatif seperti ada yang membuat batik, ada yang membawa sampah, kerajinan kelas, ada yang menyuruh anak-anak membuat jajanan. Nah, bisa sempol, bakso, terus bisa lagi. Saya sudah memberikan dan melihat bagaimana Bapak Ibu sudah berbagi praktik baik dengan anak-anak. Ada salah satu contoh kasus di mana Anda dan teman Anda melakukan coba buka, ya, seandainya ada sesuatu benda yang sangat berharga, cincin dan sebagainya, kalian letakkan di kepala tangan. Anda adalah A, Anda adalah apa menurut Anda? Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya kehidupan Anda. Tugas rekan Anda B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, ya, menghardik itu memberikan tekanan, ya, memberikan tekanan, terus mengintimidasi, ya, mengintimidasi, terus memarahi agar apa, kepalan itu terbuka, terus menggoda, mungkin menggoda, merayu dengan bahasa persuasif yang lebih tinggi, mengkritik, bahkan menawari Anda itu dengan uang agar apa, Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Ini adalah satu contoh di mana Anda itu bersikukuh, ya, untuk apa, tetap apa, mempertahankan kepalan tangan Anda. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasannya untuk membuka kepalan tangan? Apakah Anda atau B menutup kepala tangan? Mengapa? Alasan dan menutup kepala tangan Anda. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka, menutup kepalan tangan? Dalam hal ini kita seandainya mempunyai sesuatu yang berharga, ya, di kepala, apakah Anda akan berusaha keras untuk menjaga ataukah akan membuka? Nah, itu adalah kendalinya adalah Anda sendiri. Seperti itu, ya. Jadi segala sesuatu itu Anda yang mengendalikan. Seperti itu. Next. Ya, contoh teori yang kemudian hari berkembang dinamakan choice theory miskonsepsi makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Bagaimana kita itu mengontrol murid, mengkondisikan murid. Ya, Bapak Ibu guru, ya, bagaimana kita bisa mengkondisikan murid jadi pemimpin pembelajaran di dalam kelas. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dalam hal ini ketika anak-anak melakukan kesalahan.
menghargai waktu. Ketika ada kerjasama dengan temannya, itu juga akan dilakukan yang namanya menghargai dan menghormati yang namanya kerja sama. Tidak nyaman hukuman, padahal belajar disiplin positif tidak harus memberikan hukuman. Bisa jadi jadikan alternatif terakhir, bahkan jika perlu tidak dipergunakan sama sekali. Jadi ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita itu sebenarnya di dalam guru penggerak ini tidak boleh kita itu memberikan hukuman, lari, berdiri, terus itu loh ya, menghormati bendera, keliling lapangan, ataupun gosek WC. Di dalam guru penggerak itu bagaimana kita mendekati secara personal kita. Kita tanya, mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa mereka terlambat? Mengapa mereka tidak mengumpulkan tugas? Kita dengar dong secara personal. Itu tidak boleh menghardik, memarahi, menghukum. Ya, apalagi menghukum ya. Kita mendekati secara personal. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dalam Diajar Dewantara menyatakan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utama adalah harus disiplin yang kuat. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga tepat membuat memerintahkan dirinya sendiri. Dalam hal ini kita membiasakan anak untuk selalu disiplin sendiri ya, bisa memimpin dirinya sendiri dan dia bisa memimpin dirinya sendiri. Dalam memerdekakan belajar, mereka akan patuh semua item yang ada di sekolah. Dan sendirinya mereka akan mematuhi peraturan yang berada di sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal yaitu menciptakan anak-anak yang menjadi disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi di dalam diri, bukan dari luar, tapi dari motivasi dalam diri kita Teori motivasi hubungan dan penghargaan. Melakukan sesuatu untuk mendapatkan dukungan dari orang lain, untuk mendapatkan hadiah, atau mendapatkan uang. Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu. Ada jenis teori motivasi hubungan. Jenis motivasi yaitu penghargaan restitusi. Dalam hal ini ada tindakan restitusi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya diri. Dalam hal ini mungkin anak-anak ya, kalau ada kegiatan mereka untuk mendapatkan penghargaan, mendapatkan piala, mendapatkan imbalan. Mereka tidak datang dari dirinya sendiri ya, tetapi dari eksternalnya karena ada sesuatu yang ya, budaya-budaya seperti itu harus kita hilangkan. Kita harus membiasakan budaya positif dari dirinya kita sendiri. Teori motivasi hubungan penghargaan restitusi. Kemarin ada di saya ya, ketika anak itu terlambat, makanya saya buat sebuah video. Jadi terlambat masuk kelas sehingga pada saat pelajaran tersebut langsung dia banyak berdiam diri atau menggambar di pelajarannya. Pada saat guru Bu Fatma menanyakan pertanyaan, Hendy menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Hendy yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Bu Fatma pada saat itu membiarkan Hendy menertawakan yang tergagap dan malu luar biasa. Malahan minta Hendy untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjukkan hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Bu Fatma.
kelas makin gaduh karena Hendy tidak mampu menjawab. Ya, Hendy di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ya, jadi ini salah satu bentuk hukuman ya. Jadi sebenarnya hukuman itu tidak berlaku ketika kita sudah ikut guru penggerak. Ya. Apakah Anda setuju dengan tindakan? Nah, ini kita harus next. Ya. Jadi apakah ketika kita itu memberikan hukuman itu seperti itu, apakah boleh? Jadi hukuman itu tidak berlaku ketika kita sudah belajar mengenai restitusi ya. Kita bisa melihat tindakan pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi perbedaannya. Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu yang dinamakan restitusi ya, kembali kepada karakter yang baik. Itu namanya restitusi, dengan memahami dirinya sendiri. Ya, restitusi bisa hukuman ya, konsekuensi dan restitusi, identitas positif, identitas gagal, identitas sukses. Ini salah satu tadi saya memberikan contoh hukuman yang biasa kita lakukan ya, guru yang lama kalau memberikan hukuman kepada anak ya. Seperti ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, seperti kemarin kasus dari Dedika, dia itu terlambat, tetapi saya ajak menggunakan restitusi. Jadi saya tidak menggunakan yang namanya hukuman. Saya membuat anak itu merasa tidak bagaimana pendekatan secara personal. Nanti bisa dilihat di video walaupun suaranya di video mungkin kurang keras dan sebagainya. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Yang anak-anak ketika memakai baju olahraga tidak segera ke lapangan, akhirnya apa? Ada yang namanya hukuman karena tidak tepat waktu. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini harus kita budayakan juga karena anak-anak kita itu sering tidak hanya meja yang dicoret, bahkan ada tembok melebihi sesuatu coretan-coretannya. Kehilangan 10 menit jam istirahat mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tinggal pelajaran selama 10 menit. Ini saya sering anak-anak makan di luar ya, nama di luar saya juga masuk, anak-anak terlambat, bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah tersebut? Yang harus kita juga bisa menyelesaikan secara personal, bukan hukuman, tetapi secara personal. Kita tanya, kenapa nak kok terlambat masuk kelas? Bapaknya kayak kemarin, saya makan Bu karena saya lambat daripada di dalam kelas, perut saya kosong, saya tidak konsentrasi. Ada lagi, kenapa tidak mengumpulkan tugas? Karena tadi malam saya begadang. Akhirnya saya tidur, tidak mengerjakan tugas. Seperti itu. Next. Ya, penghargaan itu baik atau buruk ya Bu ya? Baik apa buruk? Baik. Ini contoh kemarin pada waktu lomba class fitting ya. Itu adalah sebuah bentuk penghargaan. Next. Penghargaan cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Penghargaan ataupun berupa hukuman. Next. Ya. Restitusi, proses menciptakan dan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain serta menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Ketika murid kita
mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya sendiri. Tapi kan itu, jika anak-anak itu berbuat salah, jangan kita langsung menghadik, memaksa, menghukum. Tetapi kita dekati dengan merefleksi, kenapa sampai mereka itu bersalah. Jadi jangan seakan-akan hukuman itu yang paling penting, tapi kita harus membudayakan budaya positif dengan pendekatan secara personal. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kita lakukan, kita dekati anak pelan-pelan, kenapa kok bisa terjadi kesalahannya, kita tanya, dan mereka akan melakukan yang namanya apa? Keyakinan mereka bersalah. Terus restitusi juga memperbaiki hubungan. Jadi antara guru yang tadinya tidak mau menegur sapa muridnya, terjadilah hubungan. Mereka akan dekat dengan bapak ibu. Semakin curhat, mungkin apa-apa nanti akan curhat lewat WA, mungkin di Japri ataupun langsung ke sekolah. Ini terutama untuk guru BK ya. Guru BK dia itu menyambung komunikasi antara murid dengan gurunya. Jadi akan curhat, bercerita, oh itu masalah pribadi dengan temannya maupun dengan keluarga. Terus restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Ditawar, seandainya melakukan kesalahan, apa yang harus diperbaiki? Mungkin dia akan melakukan hari ini akan melakukan perbaikan, ataupun kalau bukan hari ini, mungkin besok ditawarkan untuk apa perbaikan. Terus restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri, jadi refleksi untuk diri, bukan untuk memaksa orang-orang. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan restitusi. Ini adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter mengerti dan restitusi itu membentuk karakter yang lebih baik. Jadi kita sebagai guru sudah memberikan pelajaran karakter yang baik. Insya Allah anak-anak kita juga akan menjadi karakter yang kuat dan lebih baik. Restitusi fokus pada solusi. Solusinya bagaimana ketika ada permasalahan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Dalam hal ini dia seandainya bersalah itu menyadari kesalahannya dan memperbaiki. Seperti itu. Ya, kebutuhan dasar manusia yang berkualitas, kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Ya, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kesenangan. Nah, kita itu harus mempunyai kebutuhan itu karena kesenangan kita, penghargaan untuk diri kita agar kita itu bahagia. Aku bosan masa belajarnya cuma gitu aja dengan guru itu saja. Pernah ya di jam guru di jam tertentu itu jam 1, 2, 3, 4 mungkin sampai jam ke-11 hanya satu guru. Nah, itu juga akan menimbulkan yang namanya kebosanan. Nah, bagaimana kita itu sebagai seorang guru mengajak anak itu belajar menyenangkan dan menarik di kelasnya. Tugas guru seperti itu. Ketika anak sudah bosan, kita buat SDG atau buat pembelajaran yang menyenangkan. Ibu guru tidak menyapa hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Umpama, kok ada guru yang tidak tertarik, melihat saja tidak mau. Nah, itu tugas seorang guru. Bagaimana kita itu fokus pada seluruh kelas, tidak hanya pada anak-anak yang dipintar. 5 posisi kontrol ya, 5 posisi kontrol di dalam restitusi. 1. Penghukum, nada suara tinggi. Alhamdulillah di kelas sekolah kita luar biasa, rekan-rekan sejawat kita itu penghukumannya tidak dengan nada halus, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk, menghadik. Alhamdulillah sekolah kita sudah melakukan yang namanya restitusi budaya positif
perpustakaan atau ke BK. Nanti menemui Bu Warna atau Bu Lewi, Bu Yustina dan yang lain. Untuk apa? Kita pendekatan secara personal, membuat merasa bersalah. Sebagai teman, dalam hal ini nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Rapat pada murid, mainan, dan senyum jenazah. Dari sini, bahasa lucu di kelas ini disukai oleh anak-anak. Karena apa? Pembelajarannya tidak membosankan. Karena jenengan sudah sering pandai membuat lelucon di kelas, jadi anak-anak akan merasa nyaman, menyenangkan dan menarik untuk materi yang jenengan sampaikan. Terus pemantau, nada suara datar bahasa Biblia, hanya jenengan pantau saja, dipantau dari kejauhan. Anak itu sudah melakukan kegiatan benar apa tidak. Terus manajer, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Itu adalah manajer. Jadi bisa mengelola kegiatan pembelajaran. Ya, ini nanti contoh dari video demonstrasi. Nah, ini contoh Indika yang kemarin memang benar-benar terlambat. Ya, ketika mereka terlambat. Andaikan aku bisa melayang jauh berteman langit lepas. Contoh dari Terkadang kita ini contoh dari Indika kemarin merasa bersalah ya karena terlambat. Ada dua anak yang kemarin memang terjadi pada pengelompokan pembelajaran di saya. Yang satu terlambat, yang satunya itu tidak menggunakan tugas. Itu terjadi dan saya lakukan yang namanya restitusi. Bagaimana anak itu menyadari kesalahannya serta memperbaiki yang ada. Ini saya ajak ke perpustakaan yang teman ini, yang satunya tetap di kelas karena tidak melakukan tugas. Jadi seperti itu tidak ada yang namanya penghukuman di dalam kita sebagai seorang guru. Contoh dari restitusi. Ini contohnya ya, contoh dari restitusi. dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Langkah-langkah restitusi. Ya, langkah-langkah restitusi. Langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Contoh kalimat yang berbuat salah itu tidak apa-apa. Bukan mendidik, bukan memaksa ataupun memberikan hukuman. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita kan manusia tidak ada yang sempurna. Kadang yang berbuat salah itu lumrah. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Saya pernah melakukan kesalahan dan akan memperbaiki. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Terus Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu merasa berhak begitu? Ya, apakah kamu sedang mencari teman yang baik? Buat kamu sendiri. Ini adalah menstabilkan identitas. Kenapa?
tidak merasakan apa melakukan tindakan itu merasa lebih baik ya, tetapi dia itu melakukan karena apa, dia itu belum merasakan dia itu salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Mungkin keadaan rumah yang membosankan, akhirnya main game sampai larut malam. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Seperti itu. Itu adalah contoh kalimat validasi tindakan yang salah. Terus menanyakan keyakinan. Nah, ini sudah saya lakukan kemarin. Saya membuat keyakinan kelas. Saya sudah membuat kesepakatan kelas ketika anak tidak masuk kelas, ketika anak terlambat masuk kelas, ketika anak tidak mengumpulkan tugas. Saya sudah melakukan keyakinan kelas dan saya sudah membuat videonya bersama dengan anak-anak. Jadi saya membuat kesepakatan kelas kemarin dengan anak 11 BD. Ya, akhirnya terjadi kesepakatan. Seandainya mereka tidak mengumpulkan tugas, apa yang akan mereka lakukan? Saya tidak akan menghukum, tapi saya ingin dia menghafalkan kalimat ya, atau membuat cerpen atau membuat novel, tindakan yang lebih halus ya, untuk anak-anak kita. Nilai-nilai umum yang kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kelas ideal kita itu juga manusia biasa, guru juga manusia biasa. Kalau membuat kelas ideal itu juga sulit ya Bapak Ibu guru ya. Setidaknya kita sudah berusaha untuk menjadikan kelas kita ideal yang pembelajarannya berpihak pada murid. Jadi tidak hanya metode ceramah seperti ini, tapi apa, kita akan mengelompokkan anak-anak berdasarkan kebutuhan dan minat anak. Mungkin anak itu senangnya visual, kita buat apa? Anak itu mungkin sukanya itu kinestetik gerak, langsung kita suruh mempraktekkan sesuatu sesuai materi kita. Terus anak itu senang audio, jadi mendengarkan. Berarti apa? Dari gerakan teman-teman kalian yang praktek bisa didengarkan secara langsung karena anak itu punya minat dan bakat. Kamu jadi orang yang seperti apa? Itu adalah kalimat contoh Terus materi yang baru menurut yang paling menarik di Bapak Ibu, tujuannya apa yang akan dilakukan untuk menciptakan budaya positif. Jadi ketika saya sudah berangkat seperti ini, adakah keinginan dari Bapak Ibu guru untuk membudayakan positif? Ya, jadi setelah kita belajar restitusi, keyakinan kelas, bagaimana kita itu meyakinkan bahwa segala sesuatu itu tidak harus dengan hukum. Jadi kita ciptakan budaya positif dari perkataan, dari bahasa tubuh, kelakuan yang baik. Ya, terima kasih untuk hari ini ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu guru yang ingin bertanya, silakan. Ada? Rina selaku tim kedisiplinan deh. Bapak. Ya. Yang lebih berat gitu ya. Ini contoh kasus karena Bu Rina adalah tim kedisiplinan. Dalam hal ini beliau selaku tim kedisiplinan harus membiasakan anak-anak itu tetap disiplin dalam hal apapun di sekolah kita. Apakah kita itu boleh memberikan hukuman yang lebih berat seandainya hukuman itu membuat novel ataupun cerpen? Nah, ketika sudah kita itu memberikan hukuman ya, tetapi anak tetap melakukan kesalahan yang sama, apakah boleh kita itu memberikan hukuman yang lebih berat? Intinya seperti itu. Nah, kita bisa mencari pendekatan yang lain. Contohnya, pendekatannya kalau memang dia itu novel sudah tidak, padahal novel itu berat kalau saya saja tidak sanggup Nah, seandainya anak itu semua novel tidak, hari ini novel tidak bisa,
besoknya membuat cerpen, besoknya membuat puisi, sampai anak itu merasa bersalah dan akan jerah dengan sendirinya. Jadi kita memberikan dukungan anak itu sesuai dengan kemampuan anak dan sesuai dengan materi kita. Anak akan merasakan oh ternyata saya bersalah, makanya Bapak Ibu guru sering memberikan dukungan. Ada lagi Bapak Ibu guru, monggo, untuk karena waktunya masih ekonomi ada yang tanya? 38. Monggo Bapak Ibu guru, video tadi. Ya, ada lagi? Ya, monggo, monggo Bu Rina. Kasusnya sama dengan tadi ya, anak mengulang kembali kesalahan. Ya, dalam hal ini kita sebagai guru lagi melakukan pendekatan restitusi. Jadi saya lakukan ada beberapa anak itu ya tidak suatu hal, tidak suatu hal. Akhirnya apa? Ada 10 anak itu sama Pak Kata Siswa itu suruh menghadap saya. Ayo Bu, lakukan restitusi. Ya, saya akhirnya melakukan restitusi satu-satu anak sampai jam berapa itu baru saya suruh menulis. Mengapa sampai dia terlambat? Besoknya kalau melakukan lagi kita restitusi lagi sampai anak itu merasa bersalah dan akan meyakini bahwa apa yang dilakukannya itu tidak baik dan akan memperbaiki. Jadi seperti itu Bu Rina. Jadi kita tidak cemburu terus. Seandainya kita hardi, kita hukum, kalau kadang pakai tangan seperti itu lagi, kadang malah kita itu nanti yang tapi kalau kita personal, mendekati kenapa dia itu sampai mengulangi kesalahannya lagi, kenapa dia itu terus melakukan kegiatan itu terus sampai jerah, menyadari kesalahan dan akan memperbaiki kesalahan. Ada lagi mungkin seperti itu ya Bu Rina nggih. Tidak boleh jemu. Nggih, monggo Bu Novi. Monggo Bu Novi. Monggo Bu Novi. Begini Bu Fatma, kan tadi disebutkan bahwa kita itu pendekatan dengan murid itu layaknya sebagai teman. Nah, akan tetapi pada saat ini anak-anak itu biasanya kalau kita anggap sebagai teman, kita dekat dengan anak, biasanya anak-anak itu malah lama atau nggak ada batasan antara guru dengan murid. Nah, bagaimana cara menyikapi agar anak tetap ada batasan, walaupun sebagai teman, tapi anak tetap ada batasan sebagai guru dengan antara guru dan murid. Ya, insya Allah saya mencoba menjawab Bu Novi ya. Karena anak-anak kita itu anak milenial ya, kekinian ya, nggak seperti kekinian. Jadi ketika anak-anak itu diajak mungkin tos, mungkin membuat apa, pakai gidi gitu, ataupun love you, ataupun bagaimana gitu ya, menganggap oh guru ini sebagai teman saya. Kadang di tengah jauh itu sudah dadah maupun tos ya. Jadi mereka menganggap kita itu teman dan mereka pun bahasanya mungkin kadang tidak seperti murid dengan guru ya. Jadi kadang itu bahasanya itu malah tidak sopan, bahasanya kadang itu kelewatan. Sebagai guru kita juga memberikan motivasi juga. Ketika kita sudah menganggap teman, ada batasan. Caranya bagaimana? Dengan cara kita memotivasi, memberikan contoh. Ya, ketika kita, nah, tidak apa-apa kamu bercerita
menggunakan bahasa yang menggunakan gestur tubuh kita ya. Kadang kan gestur tubuh kita itu menganggap karena sudah temennya ya, kadang senyumannya juga beda, mungkin pakai yang lebih tos, kadang pakai gini gitu ya. Itu kita biasakan karena kita hidup kita adalah guru dan kita menjadi murid, kita memotivasi dengan apa? Pembentukan karakter sikap kita, walaupun kita menganggap murid adalah Nabil bisa memberikan video tadi mungkin di depan bukan ini salah satu kemarin saya ya, contoh foto di mana saya memberikan bukan hukuman sebenarnya, saya datang ke kelasnya, ternyata kelas tersebut belum diskusikan, akhirnya saya lempar itu masuk budaya positif juga, jadi biar pembelajaran menyenangkan, pembelajaran asik, kita itu suasana mengasihkan di kelas biar rapi, saya meminta anak-anak untuk membersihkan. Jadi saya itu ketika lihat kelas ya tidak enak dilihat, dipandang itu, walaupun saya datang itu sudah waktunya untuk pembelajaran, saya akan tetap meminta anak-anak untuk saya ajak sebagian pojok, enggak saya suruh keluar. Yang petugas hari ini itu menyapu, yang lain di pojok, semua saya suruh kursi itu saya suruh di atas. Ada salah satu bentuk dari budaya positif. Jadi kalau kita tidak memberikan contoh yang baik, maka identitas kita akan gagal. Identitas kita gagal, jadi kita tidak akan sukses melakukan budaya Nah, ini contoh dari tadi ya, mengenai saya bertanya kepada anak ini pendekatan sahabat bersama. Memang benar-benar pada waktu saya tidak sebenarnya saya tidak akan melakukan video. Dan ternyata anak-anak memang terlambat datang. Akhirnya saya membuat video dan menanyakan kenapa anak itu sampai terlambat. Ternyata dia itu main game malamnya dan tidak ada yang meminta untuk bangun pagi. Sebenarnya di rumah itu ada bapak ibu guru, ada bapak ibu mereka Handika, cuman tidak ada yang ini ya, yang tidak membangunkan. Akhirnya menyadari kesalahan Handika, akhirnya besoknya dia tidak terlambat lagi. Ini adalah pendekatan secara personal kepada Handika kemarin. Ini saya lakukan karena memang Handika ini ketua kelas di 11 BD itu kan ketua kelas. Kalau ketua kelas dia adalah teladan untuk teman-temannya. Kalau ketua kelasnya saja tidak jadi teladan, bagaimana untuk teman-temannya? Makanya saya lakukan Mungkin ada lagi pertanyaan? Christina, Bu Erna, Nabila, monggo, Bu Yuyun, dan tidak ada pertanyaan ya?
Ya, kalau memang tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai sini ya, karena sudah jelas semuanya ya. Terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu Guru selalu sehat, diberikan kelancaran, kesehatan, selalu diberikan kemudahan dalam jurusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Nana? Siap, baik, belum? Ya, sebelum memulai kita pembelajaran, bertanya yang hari ini tidak masuk siapa? Terus lihat mana nak? Ya, berarti yang lain komplek toh? Terus lihat ya, ada mulanya ya. Saya tulis yang lain tetap ada ya. Kita akan belajar dan menuliskan mengenai keyakinan kelas. Apa tahu keyakinan kelas? Ya, Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru selama pembelajaran. ya. Keyakinan kelas menurut Wida itu apa tadi? Kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid selama proses pembelajaran. Keyakinan atau kesepakatan antara guru dan murid ya dalam proses pembelajaran. Contoh dari keyakinan apa? Kerjasama menjaga kebersihan kelas. Ya, menjaga. Salah satu contohnya menjaga kebersihan kelas. Apalagi? Apalagi nak? Saling peduli, menghargai dan membantu sama lain. Ya, menurut Rehana saling peduli, menjaga, menghargai, membantu sesama teman. Ya. Nah, nanti Bu Fatma akan memberikan lima. Apa namanya ini? Siapa yang tahu? Kertas kecil-kecil apa? Kertas memo. Ya. Ini silahkan kalian tulis keyakinan kalian dan kesepakatan, karena keyakinan dan kesepakatan itu adalah peraturan kita yang seperti kemarin ketika Hendy terlambat, Karisma tidak mengumpulkan tugas, dan yang gaduh di dalam kelas. Itu kita akan membuat keyakinan kelas. Silahkan kalian satu-satu ditulis di kertas ini dan nanti kalian tempelkan di papan. Paham? Jelas? Kalian bisa menulis sesuai dengan saya suka warna hijau ataupun pink ataupun biru, silakan ya. Yang punya oping. Ya, silakan, ini ada beberapa kertas yang digunakan untuk menulis keyakinan kalian ya. Yang pengen pink siapa? Oh, ini ya. Nanti di ini. Oh, sebentar lagi. Bisa dibagi dengan temannya. Ya, ya, ditulis terus temennya dikasih itu kan mas banyak kok nak. Dibagi satu-satu anak satu lembar. Satu anak satu lembar. Ayo dibagikan dulu tugasnya. Ya semuanya punya. Ayo dibagikan dulu semuanya. Sudah dapat. Terakhir ya. Ada lagi yang kurang? Siapa? Ya.
kelas toh? Ya. Ada yang biru, ada yang pink, ada yang kuning, ada yang ya dikasih nama. Dikasih nama kalian. Silakan. Ditulis dulu. Tulis dulu. Kasih tulis saya. Ya, keyakinan kelas kalian. Kamu ditulis nama kalian. Sudah selesai Jihan? Sudah? Sambil menunggu temennya ya. Nah, sambil menunggu temennya. Sudah? Saya tulis di papan ini ya, keyakinan kelas. Bisa ditempel nanti di papan tulis ini ya Nak ya. Sudah selesai? Sudah. Sudah selesai semuanya? Sudah. Ada yang belum? Belum? Ya. Yang belum siapa? Nah ditulis dulu ya. Ayo. Jadi sudah dijelaskan Bu Fatma mengenai keyakinan dari kelas. Kan ada beberapa teman kalian kemarin yang terlambat, yang tidak mengapat. Ini ya, keyakinan kelas. Bisa ditempel nanti di papan tulis ini ya Nak ya. Sudah selesai? Sudah. Sudah selesai semuanya? Sudah. Ada yang belum? Belum? Ya. Yang belum siapa? Nah ditulis dulu ya. Ayo. Jadi sudah dijelaskan Bu Fatma mengenai keyakinan dari kelas. Kan ada beberapa teman kalian kemarin yang terlambat, yang tidak mengumpulkan tugas. Apa? Eka? Ya, saya mau kalian. Ya, boleh. Ada yang kurang tugasnya bisa mengulangi ya. Kurang tugasnya. Nur. Ada lagi yang minta lagi kertasnya? Sudah ya? Tempelkan keyakinan kelas kalian di papan. Silakan ditempel. Ayo ditempel. Ayo maju tempel. Ayo. Oh, udah begitu anu ya Naya. Yo. Sini di bawah, sini di bawah, sini di bawah. Sini tenang. Ini sini di bawah, sini. Ayo, bawah sini, bawah sini. Ada lagi yang belum? Silakan Nak. Ya, Papa nih. Ayo. Kosong ya Nak.
Aku nama ya, saya. Oh, kamu nama. Ya. Ini saya baca miliknya Yuyun. Mana Yuyun? Ya, Yuyun. Ini miliknya Yuyun. Keyakinan kelas, tepat waktu dan aktif di kelas. Ya, kesepakatannya mendengarkan guru ketika berbicara. Jadi kalian ada kesepakatan, keyakinan dan kesepakatan kalian di dalam kelas. Itu ya. Terus ada apa lagi miliknya Renata? Mana Renata? Ya, kamu mau nulis apa nak? Nulis apa kamu? Hah? Kami akan menjaga Ya, keyakinannya kami akan menjaga ketertiban dan mematuhi tata tertib sekolah. Contohnya tata tertib. Ya, apa? Memakai seragam lengkap termasuk atribut ya. Bajunya hari Senin itu aku, putih aku. Selasa apa? Rabu, Kamis, Rabu, terus Jumat. Satu bentuk kata terjadi. Terus ada lagi miliknya Vicky Chandra. Vicky, terus apa tadi? Mandiri dan tanggung jawab serta disiplin. Mandiri dalam hal apa? Mengerjakan tugas-tugas yang ada di kelas. Tanggung jawab banyak ya, tanggung jawab itu ya. Tepat waktu, tidak terlambat. Bisa lagi. Disiplin juga ya. Kalian harus punya mandiri, tanggung jawab, disiplin itu harus ada di keyakinan kelas kalian. Kalau terlambat diusahakan barunya Pak. Salah satu lagi membuang sampah pada tempatnya. Berarti kalian ganti menjaga kebersihan kelas. Terima kasih, hari ini kalian sudah melakukan yang namanya keyakinan kelas ya. Satu-satu saya baca ini ya Nak ya. Ternyata banyak sekali kalian sudah melakukan namanya keyakinan kelas. Tolong ini diterapkan. Jangan hanya ditulis, tapi diterapkan. Yo disiplin, tanggung jawab, terus apa lagi? Mandiri, terus membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan, menggunakan seragam baju sesuai aturan dan tata tertib. Paham nak? Untuk keyakinan kelas hari ini? Terima kasih, mudah-mudahan kalian bisa menerapkan dan kalian bisa melakukan dengan baik. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.